Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita bakal menyelesaikan untuk jaringan komputer di 3.2.8, yaitu ngebahas tentang investigate VLAN implementation atau menginvestigasi VLAN, pengaplikasian VLAN gitu ya. Dan di sini kita punya sebuah dressing table ya, dressing table dari topologi yang ada di sebelah sini. Lalu di sini kita memiliki objek yaitu observasi broadcast traffic in a VLAN implementation. Lalu juga ada yang namanya kita di sini observe broadcast traffic within VLAN gitu ya. Dan di aktivitas ini kamu akan mengobservasi bagaimana broadcast traffic itu meneruskan by the switches when meneruskan dari switch ketika VLAN itu dikonfigurasi dan VLANs are not configured atau VLANs itu nggak dikonfigurasi. Habis itu di sini kita bakal ngebahas mengenai observe broadcast traffic in a VLAN implementation. Kita bakal ping dari PC1 ke PC6. Kita di sini wait for all the link like to turn to green, atau kita tunggu sampai kabel itu warna hijau, lalu to accelerate ya udah sini udah hijau jadi nggak usah di forward lagi. Terus kita bakal klik simulation. Di sini kita bakal klik simulation bentar ya. Ini kok nggak oke. Di sini kita bakal bikin ya add simple video add simple video. Oke, ini add simple video udah ya. Habis itu kita add simple video, klik PC1 ke PC6 di sini ya, PC6 di situ, dan capture the forward button tap through the process. Jadi kita bakal klik untuk menjalankan prosesnya di sini. Lalu observe the IRP in the request. Bentar. Kita di sini, oke. Habis itu view, kok view sih? Tadi sampai mana ya? Oh, as they trace the network. When the buffer full window appears, click view revision events button. Oke, jadi sini kita dari VC1 ke switch 2, lalu switch 2 mengirimkan ke switch 1 ya, lalu switch 1 itu membroadcast karena di sini ada VLAN 10 ya. Jadi ketika dia sama VLAN-nya dia bakal membroadcast. Dan di sini dia itu menolak. Kenapa? Karena itu bukan IP dia gitu ya. Terus di sini karena di sini ada VLAN 10, terus 20, 30 ya. Kita bakal lihat di sini. Oke, ini bukan VLAN saya gitu ya. Karena ini kan satu VLAN gitu ya. Jadi yang dicek itu hanya VLAN yang sama aja gitu. Dan di sini dia ngomong kalau misalnya gagal gitu. Nah, apakah ping tersebut berhasil gitu ya? Jelaskan. Jawabannya enggak ya. Kenapa? Karena di sini dia itu PC1 itu membroadcast atau dia itu nyari yang VLAN-nya itu sama, karena kita tadi punya dari PC1 ke PC6, yang mana PC1 itu punya VLAN 10 dan PC6 itu 30, yang artinya mereka berbeda VLAN gitu. Dan itu nggak bisa, PC1 ini nggak bakal bisa berkoneksi dengan VLAN 30 gitu, kecuali nanti ada tambahan gitu ya. Look at the simulation panel where this switch 3. Jadi di mana switch 3 itu switch 3. Oke, di sini kita bakal lihat ya. Apa yang terjadi di situ? Bentar. Oke, jadi di sini ya, setelah switch 3 menerima paket ARP dari switch 1 dari PC1 ya, switch 3 ini melihat bahwa itu adalah siaran yang berasal dari VLAN 10 gitu ya. Yang berasal dari VLAN 10.
Lalu Swiss 3 kemudian meneruskan paket tersebut ke semua port yang merupakan anggota VLAN 10 di Swiss itu, yaitu PC 4 gitu ya. Makanya tadi itu paket itu dia mengampirnya ke sini, bukan langsung ke VLAN 30 gitu, karena paket yang diterima itu merupakan VLAN 10, yang mana VLAN 10 itu yang ada di Switch 3 itu cuman PC 4 gitu. Lalu kita masuk ke step yang kedua ya. Step yang kedua di sini, nah, klik new button under the scenario. Jadi di sini kita bakal bikin baru ya, tombol baru. Oke. Now click on the app Simple Video. Oke, jadi kita bakal klik Simple Video. Kita bakal write off the packet tracer in ping PC1 ke PC4. Jadi kita bakal ping PC1 ke PC4 dengan skenario-nya gitu ya. Lalu kita capture the forward button to step through the process of surface the ARP request they trace the network. When the buffer full window appears, click the view previous event button. Oke, jadi kita bakal cek di sini nanti ya. Nah, jika yang diterima oleh PC4 3 meneruskan kalau misalnya paket sudah berhasil diterima gitu ya. Oke, nah, oke, jadi di sini ya, bentar ya. Kita adalah habis itu ping ya. Ping, aduh, ping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia berhasil ya. Where the ping successful? Kenapa pingnya itu berhasil gitu ya? Nah, ini ping ini berhasil karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu dia di dalam satu VLAN yang sama. Jadi ketika paket itu diterima oleh Swiss, dia itu melihat bahwa oh ini VLAN-nya dari VLAN 10 gitu ya. Yang mana di Swiss 3 yang punya VLAN 10 itu cuman PC 4 gitu. Makanya paket diteruskan ke PC 4. Dan ternyata kita kan tadi ping ke PC 4. Nah, ping 4 ini benar nih katanya ya kan. Lalu dibalikan lagi ke PC 1 kalau misalnya paketnya udah nyampe gitu. Um, Terus di sini ya, sini ada nih when the packet tracer uh, reach switch 1, why does it also forward the packet tracer PC 7 ya. Jadi ketika paket atau permintaan RP yang merupakan dari PC 1 sampai switch 1, switch 1 melakukan dua hal gitu ya. Satu itu melakukan dua hal, yaitu melihat gitu ya, siaran ini berasal dari VLAN 10. Lalu switch 1 juga meneruskan siaran tersebut ke semua port anggota VLAN 10 yang terhubung dengannya gitu. PC 7 juga merupakan anggota VLAN 10. Oleh karena itu, switch 1 harus meneruskan paket itu ke PC 7. Ini menunjukkan bahwa VLAN 10 membentang melintasi 3 switch, yaitu switch 1, switch 2, dan switch 3. Itu. Dan kita masuk ke part yang kedua, itu of surface broadcast traffic without VLANs ya. Jadi di sini kita bakal hapus semua dulu. Lalu kita ke real time simulation, adalah the start configuration on all three switch. Menghapus nih mana nih ya? Adalah the start configure on the all three switch. Jadi kita switch tiga-tiganya ini kita hapus. Bentar ya. Configure. Enable configure terminal ya. Habis itu no VLAN 10, 20, 30, 10, 20, 30, 30 ya kan. Oke. Oh, nggak bisa deh. Satu VLAN 10, no, no VLAN 20, no VLAN 30.
Terus kita coba lagi untuk sys2 ya. Ketika si A untuk enable configure menu no field 10 no field ini no field 30. Itu kita ke sini setiap kita ke sini untuk configure menu no field 10 field 20 no field 30. So field Nah, di sini semua VLAN itu dipindahkan ke manajemen, ke manajemen ya. Bentar. Ini, ini, ini. Ya, so, ini, configure terminal ini VLAN 20 dan 20 terus VLAN 30 dan 30 habis itu exit ya exit dulu terus in range di switch 1 ini ini end dulu deh untuk kita cek ya and show VLAN brief penjelasan. Oke, configure terminal in range F6 yang 11 sampai 17 F0/11 sampai 17 FFF FFF ya. Nah, switchport mode akses VLAN 1 ya. Nah, coba kita show VLAN brief. Nah, VLAN 10 udah kosong ya. Oke, kita masuk ke interface range F0/18 sampai 24 switchport mode akses VLAN 1 ya biar terhubung ya. Bentar. Kalau dia ngasih VLAN 1 jadi VLAN 1 semua ya. Oke, nggak apa-apa. Kita buat dia VLAN 1 semua ya. Exit interface range berapa? 30 itu F0/6 F0/6 sampai 9 switchport mode akses VLAN 1. Oke, ini juga ya. Oke, sorry.
Sukses 2 ya. Enable field brief. Oke, configure terminal VLAN 10, name 10, VLAN 20, name 20, VLAN 30, name 30, sysma, and VLAN brief. Habis itu configure terminal in range F0/11 sampai 17. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 1 dan 1. Set interface dari switch 2 itu 22 ya. Bentar. 18 sampai 24. 18 sampai 24. Switchport akses mode switchport mode akses switchport akses mode akses VLAN 1 exit in range F0 slash sampai 9 switchport akses switchport mode akses switchport akses VLAN 1. Tapi kenapa enggak semua aja langsung ya? Bentar. Enable configure terminal VLAN 10 ya, karena dihapus VLAN 10, name 10, VLAN 20, 30, name 30, name 20, name 20, exit ya. Jadi dari so VLAN brief. Oke, kita configure terminal interface range 0/6 sampai 10. 10 itu punya ini ya? Tapi nggak dipakai sih. Ya, 0/6 di sini sampai 24. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 1. And so VLAN brief. Ya, jadi VLAN-nya udah pindah semua ke VLAN 1. Di sini juga ya. So VLAN ini nyangkut lagi. Configure terminal dan range 0/10 export model akses support akses 1 dan so VLAN brief. Oke. Udah ya, kita ke switch 1 juga ya. So VLAN brief ini juga udah flash point yang kedua ya, configure terminal nomor 10 respon akses VLAN 10. Oke,
Udah semua ya di sini. Kita udah melakukan konfigurasi. Di sini kita udah melakukan konfigurasi ulang ya, dan mengalihkan semua switch port itu ke defaultnya yaitu satu gitu ya. Dan di sini saya merubahnya manual, cuman ternyata setelah saya cari tahu tadi ya, ada cara yang lebih gampang, yaitu kita bisa pakai hmm, konfigur terminal, terus tinggal eraser. Oh, coba bentar. Saya right S S. Nah, oke gitu ya. Kalau misalnya kita VLAN brief, kita kembali gitu ya. Bentar ya. Coba sini juga ya. Ternyata ada cara paling cepat ya. Tuh, tadi apa? Right eraser. Untuk ini juga right oke. Ini udah dihapus semua. Lalu di sini kan tadi, jadi sebenarnya bisa hapus pakai itu tadi ya, right eraser, biar cepat tadi, karena saya pakai mindahin portnya. Nggak efisien sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah. Jadi ada dua cara tadi ya. Habis itu ini udah green, lalu ke step yang ketiga, itu mengirim sebuah lintas ya, ARP setelah dari. Oke, jadi kita setelah switch itu reload ya, dan udah hijau, sekarang jaringan udah siap untuk di forward atau diteruskan melalui ARP ping traffic skenario 0. Drop down tab to menu skenario. Kita masuk simulation ya. Oh iya, masuk simulation mode ya. Klik capture forward button the drop process. If you expect the on switch ARP. Oke, jadi kita bakal coba ping dari sini ya, PC1 ke PC20. Harusnya bisa, kenapa? Karena mereka, aduh, bentar. Ading tetap nggak bisa, ding, dia beda jaringan ya. Cuman tetap dia bisa nge-broadcast gitu. Kalau tadi kan dia nggak bisa nge-broadcast kan, kalau ini bisa nge-broadcast. Coba. Nah, jadi dia nge-broadcast kan, karena nggak di dalam VLAN-nya gitu. Nah, lalu ini juga di broadcast lagi, habis itu PC ya, apa sih, dia juga membroadcast gitu ke PC yang saya ping tadi di PC 4 gitu ya. Coba lagi ya, terus di sini dan dibalikan lagi gitu ya. Successful. Coba lagi, bentar. Different full. Oke. Kalau misal ketika full Windows Software, klik view previous event. Oke. Kita coba bakal ping PC1 ke PC6 kali ya. Dan kita lihat dia masuk ke switch 2, lalu dia broadcast, ternyata bukan IP dia ya. Terus membroadcast lagi switch 2 ke semua PC yang terhubung dengan switch tersebut, di broadcast lagi ya, dan ternyata ditolak karena apa,
Kenapa? Karena tidak di dalam satu jaringan yang sama. Jadi VLAN-nya udah bisa nih, switch bisa membroadcast ke semua yang terhubung dengan switch gitu ya. Tapi apa namanya, masalahnya yaitu dia itu ini nggak dalam satu jaringan ya. Ini 10, ini 30 networknya gitu. Jadi nggak bisa gitu ya. Nah, di sini kita bakal jawab pertanyaannya, yaitu yang pertama, jika PC di dalam VLAN 10 itu mengirim pesan siaran, perangkat mana yang menerimanya gitu, yaitu semua perangkat yang merupakan anggota VLAN 10 gitu ya. Kalau misalnya iya kan VLAN 10. Oke, oke, semua VLAN 10 gitu di seluruh jaringan, yaitu VLAN 10 di sini ada PC 7 sama PC 10. Lalu pertanyaan yang sama ya, 10, 20, 30 ini. Jadi jawabannya pun begitu. Jadi ketika PC 2 ini membroadcast ya VLAN 20 ini mengirim ping gitu ya, dia hanya membroadcast itu ke VLAN yang sama gitu ya. Karena kalau tadi kan kita apa namanya udah merubah secara default kan. Ketika sudah mencari merubah secara default, dia itu apa namanya? Jadi satu sama maksudnya satu semua gitu. Jadi dia membroadcast ke semuanya. Lalu kita masuk yang keempat ya, yaitu apa namanya, apa yang terjadi pada frame yang dikirimkan dari PC VLAN 10 ke VLAN 30, misalnya di PC 6 ya. Switch terhadap perangkat layer 2 dan tugasnya itu memastikan frame tetap berada di dalam VLAN asalnya. Untuk mengirim frame dari 10 ke 30, ia memerlukan layer 3 gitu, router atau switch multi layer untuk melakukan routing antar VLAN. Bisa pakai yang namanya kemarin tuh kita belajar akses kalau nggak salah. Jadi tetap aja gitu ya. Jadi terus di sini ada yang kelima ya, yaitu dalam hal port apa domain itu collision atau tabrakan domain di dalam switch. Setiap port switch adalah domain gitu ya. Baik port akses ke PC maupun port terminal untuk switch. Ini ada keterikatan restrict switch modern. Terus yang keenam itu ada setiap VLAN yang dikonfigurasi adalah domain siaran. Oke, dalam hal ini ya, itu domain itu setiap VLAN yang dikonfigurasi itu adalah domain siaran yang unik. Jadi di jaringan ini terdapat 3 domain, yaitu 10, 20, dan 30 atau VLAN 10 ya, 20, 30 ditambah VLAN 99 yang digunakan untuk manajemen gitu aktivitas ini ya. Jadi kita di sini udah ngebahas mengenai apa namanya, investigasi VLAN gitu ya. Jadi kayak apa aja gitu ya, kenapa VLAN itu bisa kayak gini, kayak apa bisa terhubung antar VLAN gitu ya. Ya bisa terhubung di VLAN yang sama, kenapa nggak bisa gitu ya, nggak bisa terhubung dengan VLAN yang lain gitu. Mungkin segitu aja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.